Microbiome itu adalah seluruh mikroba yang tumbuhnya di dalam hidup manusia. Kalau pada saat kita sakit, biasanya mikroorganisme yang lebih muncul atau lebih banyak itu adalah microbiome yang berpotensi buruk. Nah, kita seharusnya bisa membalanskan dengan microbiome yang lebih baik. Hai kawan Merdeka, saya Dr. Fani Madrid M. Biometa AM. Saya adalah anti-aging expert dan lifestyle speaker. Saya akan berbicara di Glam Talk 106,7 Merdeka FM. Memang banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan imun sistem tubuh, terutama saat pandemi seperti ini. Nah, salah satunya yang akan saya bahas di Glam Talk hari ini itu adalah tentang microbiome dan nutrisi. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu tentang nutrisi, tentang pola makan dan lain-lain ya. Tetapi kalau microbiome ini itu adalah mungkin masih banyak yang belum mengerti dan belum sadar tentang pentingnya microbiome tersebut. Sedangkan kedua hal tersebut itu saling berhubungan dan saling juga mensupport. Nah, di sini saya akan membahas apa sebenarnya yang bisa kita tingkatkan melalui microbiome tersebut. Nah, microbiome itu adalah seluruh mikroba yang tumbuhnya di dalam hidup manusia, terus kemudian juga di hewan maupun di tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau di dalam tubuh kita itu biasanya dia berbentuknya seperti bakteri, jamur, parasit, virus yang sifatnya itu bisa menjadi baik ataupun bisa berubah buruk gitu ya, tergantung dari pola hidup kita dan juga tergantung dari lifestyle kita sehari-hari gitu. Nah, terutama microbiome ini adanya mulai dari kulit, terus kemudian mulai di mukosa, kemudian juga di hidung dan mulut ya. Nah, itu biasanya sering ada di lokasi tersebut. Nah, yang paling banyak itu ada di pencernaan. Kurang lebih sekitar 100 triliun sel mikroorganisme yang ada di pencernaan itu sangat berpengaruh penting untuk kesehatan kita. Karena di sini mikrobiome yang ada di pencernaan fungsinya bisa sekaligus membentuk vitamin, kemudian juga mengatur hormon, lalu selain itu juga bisa meningkatkan keseimbangan antara sirkulasi di otak ya, terutama. Terus kemudian juga bisa sekaligus bisa membentuk imun sistem kita. Nah, yang paling penting yang perlu kita perhatikan bahwa tidak semua microbiome itu berakibat baik juga untuk tubuh kita. Karena kalau di dalam tubuh itu microbiome bisa bersifat baik ataupun bersifat jahat. Nah, kalau pada saat kita sakit biasanya mikroorganisme yang lebih muncul atau lebih banyak itu adalah microbiome yang berpotensi buruk. Nah, kita seharusnya bisa membalanskan dengan microbiome yang lebih baik agar supaya tidak sampai terjadi sakitnya yang berkelanjutan. Nah, hal-hal yang mempengaruhi microbiome dalam tubuh kita itu biasanya dari kehidupan kita saat sekarang ya. Karena mungkin semuanya serba instan, mencari makanan itu juga tentunya yang langsung yang gampang dengan kemasan, kemudian juga pola hidupnya tidak teratur, banyak stres ya, terus kemudian pola tidurnya juga kurang baik, dan dengan nutrisi yang terganggu ini biasanya microbiome yang harusnya itu dia balance itu akan menjadi lebih sedikit gitu. Karena usus ini bekerja adalah untuk mengabsorb nutrisi, dan sedangkan kalau misalkan nutrisi yang kita dapatkan itu bukan dari nutrisi yang baik, maka microbiome yang timbul itu juga kurang baik juga. Nah, selain itu yang membuat microbiome kita itu menjadi lebih rendah itu karena kita
banyak mengkonsumsi obat-obatan, contohnya seperti obat-obatan hormon, kemudian obat antibiotik, ya, kemudian obat-obatan yang acid blockers dan obat antiinflamasi, ya, biasanya yang sifatnya mengurangi rasa sakit yang berlebihan, ya, biasanya seperti golongan morfin atau golongan non-steroid antiinflamasi. Nah, itu obat-obatan tersebut biasanya juga berpengaruh terhadap kualitas dari dan jumlah dari microbiome kita. Gitu. Selain itu juga dengan pola makan tadi, ya, karena banyak mengkonsumsi dairy product, mengkonsumsi tepung-tepungan, starch, gula. Nah, itu juga berpengaruh penting untuk kestabilan dan jumlah yang populasi yang baik untuk microbiome kita. Nah, sama saja dengan kita itu sedang berada di suatu taman yang banyak ininya, ya, banyak tanaman yang hijau gitu. Nah, tiba-tiba ada hama, lalu juga kemungkinan bisa jadi ada ilalang atau apapun yang tumbuhnya liar di sekitar kita. Nah, itu tentu saja akan mengganggu environment dari sekitarnya gitu. Nah, otomatis lama-kelamaan populasi di tanaman tersebut tentunya akan menjadi tidak baik lagi. Sama seperti tubuh manusia. Jadi kalau misalkan tubuh manusia itu dimasuki oleh bakteri-bakteri yang kurang baik, tentunya pasti kita akan menjadi sakit. Tubuh kita akan sangat menyukai, terutama bakteri-bakteri yang ada dalam tubuh kita, sangat menyukai makanan-makanan yang sehat. Seperti yang mengandung organik, kemudian plant-based food, ya, atau yang disebut dengan plant-based diet, terus kemudian makanan-makanan yang tinggi serat, lalu juga probiotik gitu. Dan di sini bahan-bahan yang tidak mengandung pengawet itu juga harus dihindari karena bakteri baik dalam tubuh kita itu tidak menyukai bahan-bahan yang memiliki bahan-bahan tambahan atau aditif atau pengawet gitu. Dan biasanya bahan-bahan tersebut kita bisa dapatkan sumber makanannya itu bisa dari sayur-sayuran, ya, terus kemudian buah-buahan yang tinggi serat dan juga tinggi kadar vitaminnya. Dan selain itu juga bakteri baik ini bisa kita dapatkan dari bahan-bahan yang bisa difermentasikan atau dibudidayakan. Nah, contohnya seperti kimchi, acar-acar, terus kemudian ada miso soup, sauerkraut, lalu kemudian juga kombucha dari fermentasi teh. Selain itu juga dari yogurt yang dari fermentasi susu. Nah, bahan-bahan yang seperti itu yang bisa meningkatkan atau memberikan manfaat pada pencernaan kita untuk memperbaiki populasi dari mikrobiom di dalam pencernaan. Jadi sudah menjadi tugas dari kita untuk meningkatkan jumlah populasi mikrobiom yang baik di dalam tubuh kita, yaitu dengan merangsang pertumbuhan bakteri yang baik. Nah, salah satu yang harus kita hindari adalah kita tidak boleh mengkonsumsi banyak makanan yang mengandung gula, terutama, ya. Terus kemudian tepung-tepungan dan processing food atau makanan yang di dalam kemasan. Selain itu kita juga tidak boleh mengkonsumsi obat-obatan yang berlebihan, ya. Contohnya seperti antibiotik, ya, yang digunakan dalam jangka waktu yang panjang, karena otomatis kalau kita menggunakan antibiotik dalam waktu yang panjang itu juga akan membunuh bakteri baik dalam tubuh kita, dan tentunya ini tidak kita harapkan, ya. Dan selain itu juga acid blockers, jadi contohnya seperti obat-obatan untuk pencernaan atau untuk lambung. Nah, itu digunakan dalam jangka panjang itu juga berbahaya dan bisa membuat bakteri baik dalam tubuh kita tidak terlalu banyak diproduksi. Jadi untuk menghindari penggunaan bahan-bahan tertentu yang bisa mempengaruhi ke mikrobiom, itu sebaiknya kita menghindari juga penggunaan sabun antibiotik, ya. Karena kalau mikrobiom kita kan juga ada di kulit.
Jadi kalau misalkan kita menggunakan sabun antibiotik, tentunya nanti proteksi yang ada seharusnya microbiome itu di kulit yang baik akan menjadi mati juga, akan terbunuh. Dan juga kalau kita menggunakan bahan hand sanitizer yang berbasis alkohol, tentunya juga akan berpengaruh pada microbiome kita yang di kulit. Yang bisa mempengaruhi kesehatan usus kita adalah gaya hidup kita yang kurang baik. Contohnya yang paling gampang saja adalah kurang tidur dan stres yang berlebihan. Flora normal yang ada di pencernaan kita itu berhubungan langsung dengan brain atau dengan otak kita. Makanya, jadi kalau misalkan kita mengalami stres yang berlebihan, otomatis produksi dari microbiome yang sehat, yang seharusnya ada di usus kita, itu menjadi menurun juga. Pastikan kita harus tidur selama 7-8 jam sehari agar proses detoksifikasi, agar proses penyembuhan dalam tubuh kita, recovery, itu menjadi lebih maksimal ya. Dan selain itu juga kita bisa melakukan hal-hal yang lain seperti olahraga yoga, terus kemudian juga kita bisa meditasi ya, apapun yang bisa membuat kita menjadi lebih rileks sehingga stresnya tidak berlebihan. Selain itu adalah olahraga. Olahraga juga sangat memberikan impact yang besar untuk kesehatan usus kita, karena dengan olahraga yang rutin kita akan memproduksi yang namanya butyrate. Butyrate itu adalah asam lemak yang sifatnya bisa mencegah kanker, bisa menurunkan berat badan, dan juga bisa mengurangi peradangan. Selain itu, dengan olahraga yang teratur, kita juga akan lebih distimulasi untuk terjadi proses detoksifikasi. Nah, oleh sebab itu kita jangan sampai tidak bergerak ya. Harus mengusahakan paling tidak 20-30 menit kita melakukan gerakan olahraga, dan selama seminggu bisa dilakukan 3-4 kali seminggu untuk kegiatan olahraga. Apapun kegiatan olahraganya, bisa berlari, bisa bersepeda, berenang, atau nge-gym ya. Yang penting kita melakukan bergerak. Nah, kita harus merubah cara berpikir kita atau cara mindset kita ya. Nah, yang dulunya mungkin kita berpikir, wah, bakteri itu banyak di tubuh, harus diberantas gitu ya. Tapi ternyata ada bakteri-bakteri yang lain yang harus justru kita tingkatkan, harus kita tambahkan di dalam menu sehari-hari kita gitu. Jadi jangan sampai kita termakan oleh iklan ataupun segala sesuatu yang bisa memberikan. Jadi kalau misalkan kita sakit sedikit langsung antibiotik, padahal sebenarnya ada hal-hal yang tidak perlu kita menggunakan langsung antibiotik, tapi kita bisa meningkatkan dulu probiotik atau mikroorganisme yang baik di dalam kesehatan kita. Nah, untuk kawan Merdeka, jika ingin berkonsultasi atau ingin lebih tahu tentang mikrobiome dan nutrisi, bisa menghubungi ke Instagram saya di @hi_doktervan atau di klinik @Miracle Body Aesthetic di Jalan Tamrin nomor 40, dan bisa juga langsung kontak ke WhatsApp di nomor 0812 3284 9882. Follow Instagram saya di @hi_doktervan dan @doktervani_imanuddin untuk mendapatkan topik-topik menarik lainnya. Hanya di Merdeka FM 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.